Yang terakhir, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang ihtiram ahli la ilaha illallah. Yang ketiga, mereka amat sangat menghargai sesama muslim. Maka tidak ada seorang sunni sejati yang mudah mengkafirkan. Sekarang siapa kelompok yang mudah mengkafirkan? Nah, cari aja lah. Allah, ya luar biasa ini sekarang. Kafir, ya musyrik, mudah saja mereka mengeluarkan kalimat-kalimat itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidina, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidkhum wa khaba bamsakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Para asatiz komunitas dakwah, para da'i, sahabat-sahabat sekalian, hadirin yang berhadir pada majelis yang amat sangat mulia ini. Terawal sekali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa hadir bermuzakarah, bermajelis ilmu, bermuajahah, yang mudah-mudahan semoga segala apa yang kita amalkan ini memberkahi hidup kita dan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majelis kita ini dengan salawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para asatiz yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada siang ini sepertinya semua sudah makan siang ya. Biasanya kalau sudah makan siang nih para ustaz ya kendor aurat mata, apa istilahnya itu? Tegang aurat perut, kendor aurat mantap. Jadi lawa. Jadi besar tantangannya di siang hari ini, tetapi insya Allah dengan sederhana, dengan santai kita akan mengulas, akan membahas persoalan yang menjadi tema kita pada siang hari ini, yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah
apa yang ingin kita bahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini? Yang ingin kita bahas adalah ciri khasnya seperti apa. Setelah sebelumnya kita nanti akan mengulas tentang definisinya, ciri khasnya, profilnya, dan seperti apa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini karakteristiknya. Sehingga dari itu nanti kita akan bisa menatap, menilai dan melihat apakah kita ini termasuk dari bahagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu sejatinya saya tadi membuat poin-poin untuk kita tayangkan, tetapi karena beberapa kesibukan akhirnya tidak sempat terselesaikan. Namun materi ini kita akan ambil dari kitab, ya. Kitabnya berjudul Ahlus Sunnati wal Jamaati al-Huwiyyatu waz-Zat wa Abrazus Simat wa Tafnidu Ba'dis Syubuhat, yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, profilnya, definisinya, karakteristiknya seperti apa. Nah, ini nukilan-nukilan yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh guru kita Syekh Umar bin Hussein bin Umar Al-Khatib. Dan alhamdulillah beliau baru datang ke Pekanbaru hari Ahad yang lalu untuk mendaurahkan kitab ini. Nah, jadi saya sifatnya di sini menyambungkan, ya, tali sanad keilmuan beliau kepada kita yang mungkin pada hari Ahad yang lalu belum hadir. Jadi semua di sini ada tentang pengenalan profil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita akan sederhanakan dan akan kita ringkaskan. Yang pertama, masuk kita ke definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di sini diuraikan oleh beliau, yang dalam ketahuilah. Nah, jadi beliau mengutip pendapat Al-Imam Ibnu Subki di dalam syarah Ibnul Hajib. Ya, Imam Ibnu Subki mengatakan, ya'lam, ketahuilah, anna Ahlus Sunnati wal Jamaah kulluhum qad ittafaqu ala mu'taqadin. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka sepakat dalam sebuah i'tiqad, kepercayaan pada hal-hal yang wajib diimani, pada hal-hal yang boleh diketahui, pada hal-hal yang mustahil. Ini hukum akal, pembahagian hukum akal. Wa in ikhtalafu fit turuki wal mabadi'il muwassilati ilaihi, sekalipun mereka berbeda nanti pada tataran metodologi. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, para artis sekalian, mereka sepakat bahwa ada hal-hal yang wajib diimani, ada perkara-perkara mustahil, ada perkara-perkara jaiz, yang ini menjadi standar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, lalu siapa mereka ini? Wabil istiqra', setelah dikaji, setelah diteliti, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terbagi kepada 3 golongan atau 3 kelompok. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah Ahlul Hadis, ya, Ahlul Hadis, para pengkaji hadis, ulama-ulama ahli hadis, di mana dasar pemikiran mereka itu murni hanya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini karakter Ahlul Hadis pada masa itu. Mereka Ahlus Sunnah yang apapun informasi dari Al-Quran dan Sunnah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Lalu yang kedua,
ahlun nazari akli wasina'atil fikriyah, yaitu orang-orang yang mengakomodir hukum akal. Ya, selain dalil dari Al-Quran dan Sunnah, mereka mengakomodir hukum akal. Nah, siapa mereka ini? Mereka adalah mazhab yang bernama Al-Asy'ariyah, ya, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, di mana pendiri mazhab Asy'ariyah itu adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan Al-Maturidiyah adalah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, jadi sebenarnya mereka ini adalah ahli hadis, tetapi mereka ahlul hadis yang berbaju ilmu kalam. Ya, yang berbaju ilmu kalam di sini maknanya adalah mereka dalam persoalan akidah itu mengakomodir hukum-hukum akal. Nah, contoh misalnya di dalam kajian yang kita pahami sifat yang wajib bagi Allah di antaranya 20 sifat. Begitu juga sifat yang mustahil. Yang wajib bagi Nabi ada 4 sifat. Begitu juga sebaliknya, yang mustahil ada 4. Nah, pertimbangan wajib mustahil ini adalah pada aspek hukum akal. Nah, contoh dalam sifat Nabi yang wajib secara hukum akal adalah siddiq. Ambo pun lupa. Siddiq, amanah, tabligh, fitna, atau kita menyebutnya fatana. Siddiq, dia wajib jujur. Yang kedua, dia wajib amanah. Dia wajib menyampaikan, tak mungkin menyembunyikan. Kemudian seorang nabi dan rasul itu wajib cerdas. Tak mungkin seorang nabi dan rasul itu balik, bodoh. Bahasa palasnya bohong. Ya, tak. Nah, ini pada aspek hukum akal. Artinya apa? Ada sifat-sifat lain. Ya. Apa misalnya, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Nah, jadi Nabi itu pemaaf, Nabi itu penyayang. Iya, betul. Itu juga sifat Nabi. Tetapi yang keempat ini wajib pada aspek hukum akal. Kenapa? Contohnya begini. Jika ada seorang Nabi yang dia perajuk, batal tidak kenabiannya. Perajuk dia. Misalnya ada umatnya tak menyambut dakwahnya, ibu hati. Akhirnya pergi dia, merajuk. Batal tak dia jadi Nabi? Tidak batal. Ya, contohnya Nabi Yunus alaihissalam, dia akhirnya pergi berlayar. Nah, tetapi apakah batal dia menjadi seorang Nabi? Tidak. Apa sebab? Ya, karena itu sifat-sifat manusiawi. Apa jika Nabi itu seorang yang agak emosian, boleh apa tidak? Boleh saja. Tak batal dia jadi seorang Nabi. Ya, contohnya Nabi Musa alaihissalam ketika dia meninggalkan kaumnya dan dititipkan kepada Nabi Harun, ketika nampak Bani Israel sudah disesatkan, wa adallal musamiri, akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Ditariknya jenggot Nabi Harun. Kan marah dia. Nah, bolehkah Nabi marah? Boleh, tapi mungkinkah Nabi itu berusaha batallah kenabian? Mungkinkah Nabi itu, bolehkah Nabi itu dia seorang yang bodoh? Tidak. Batallah kenabian. Nah, jadi ini untuk mempermudah para asatidz sekalian. Jadi aspek-aspek hukum akal itu yang diakomodir, ya, karena tidak pernah bertentangan dalil Quran dan Sunnah itu dengan akal yang lurus. Ya, tidak akan pernah bertentangan. Nah, kemudian yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompoknya adalah ahlul wujdan wal kasab wa humus sufiyah, yaitu orang-orang sufi, orang-orang ahli nurani, orang-orang yang fokus kepada ruhaniat. Ya,
Jika ada hal-hal zahir, mereka ini fokus kepada hal-hal batin. Bukan berarti mereka meninggalkan yang zahir, tetapi yang batin ini menjadi hiasan terindah sikap mereka, etika akhlak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya di sini ada nukilan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khayali, hum ahlus sunnati wal jamaah. Itulah ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka inilah yang banyak familiar di daerah Khurasan, Irak, Syam, dan berbagai tempat lainnya di belahan dunia. Dan bahkan dengan tegas Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, anna aqidatal Asy'ari ajma'a 'alaiha Syafi'iyyatu wal Malikiyatu wal Hanafiyatu wa fudala'ul Hanabilah. Bahwa akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu sudah diterima menjadi kesepakatan para ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan pembesar-pembesar mazhab Hambali. Jadi para asatidz sekalian, inilah mereka ahlus sunnah wal jamaah itu. Nah, kemudian di sini juga disebutkan tentang mana dia tadi, ya. Disebutkan oleh para ulama, mereka ahlus sunnah wal jamaah tadi yang mayoritas menjadi penghuni latar belakang keilmuan Islam. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Asakir, begitu juga As-Subki. Lintas ilmu di dalam Islam ini diwakili oleh mereka semuanya. Nah, apa contohnya? Ulama-ulama tafsir, ulama ahlul Quran, Al-Jassas, Abu Amru Ad-Dani, Al-Qurtubi, Al-Kiya Al-Hirasi, itu mereka berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ahlul Hadis, Ad-Darqutni, Hakim, Al-Baihaqi, Al-Baghdadi, Ibnu Asakir, Al-Khattabi, Abu Nu'aim, dan seterusnya. Begitu juga ahli fikih dan ahli usul fikih, ya, dari kalangan Hanafi, Ibnu Nujaim Al-Kasani, Ibnu Amir Al-Hajj, Al-Bazdawi, dan lain sebagainya. Itu dari kalangan Hanafiyah. Malikiyah ada, mungkin kawan-kawan pernah mendengar Ibnu Rus, Al-Farabi, dan seterusnya. Kemudian dari kalangan mazhab Syafi'i, yaitu Al-Juwaini, Ar-Razi, Al-Ghazali, Al-Amidi, As-Sirazi, Al-Isfirayini, ya, dan seterusnya. Jadi lintas generasi, lintas masa, mereka adalah ahli ilmu yang mayoritas. Nah, jadi itulah tiga jenis golongan tadi yang mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu secara garis besar. Baik. Lalu yang kedua, ini yang agaknya lebih penting. Apa karakteristik ahlus sunnah wal jamaah yang paling mendasar? Ya, yang paling mendasar. Nah, dulu karakteristik ahlus sunnah wal jamaah yang paling mendasar di masa salaf, ya, itu disebutkan, ya, di dalam sebuah ungkapan yang masyhur di kalangan salaf yang dinamakan dengan sunni. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu adalah sunni. Siapa mereka? Standarnya pada waktu itu mayyatarati anis saykhaini. Ya, jadi ahlus sunnah itu ciri yang pertamanya adalah mayyatarati alas saykhaini. Ahlus sunnah wal jamaah itu yang pertama, standar dulu di masa lalu, di masa salaf adalah ar-ridha bis-saykhaini. Ya, yang ridha dengan saykhaini. Siapa saykhaini maksudnya? Abu Bakar dan Umar. Ya, yang menerima kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin
bin Khattab. Wa yuhibbul khatanaini. Wa yuhibbul khatanaini. Yuhibbul khatanain. Khatanain. Nah, siapa al-Khatanin ini? Dia adalah Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Kalau di sini Abu Bakar dan Umar. Nah, ini karakteristiknya dulu ya di masa lalu itu. Nah, kemudian wa yaqulu bi jawazil mashi 'alal khuffaini. Jawazul mashi 'alal khuffain. 'Alal khuffaini. Nah, ini pada aspek fikih. Mereka itu adalah yang mengatakan boleh mengusap dua khuf. Ya, nah, ini muncul kriteria ini di masanya merespon adanya kelompok-kelompok Rafidhah, Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Mereka melaknat dan membenci Utsman dan ada kelompok pembenci Ali. Yang kalau Syiah membenci Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruh sahabat, bahkan melaknat dan mendoakan keburukan. Sedangkan ada pula pembenci Ali. Pembenci Ali ini kelompoknya siapa dulu? Ya, Khawarij. Ya, ada pula Nawasib namanya yang membenci Utsman dan seterusnya. Nah, kemudian mereka secara fikih Ahlus Sunnah pada waktu itu, karena orang-orang Syiah ini tidak bisa menerima adanya syariat fikih tentang mengusap sepatu yang hak tinggi yang menutup mata kaki. Itu dalam kajian fikih kita sudah belajar bahwa dibenarkan ya untuk mengusap dua sepatu tadi. Nah, itu tanda pada masa lalunya. Nah, berkembang. Nah, sehingga pada akhirnya dengan perkembangan yang terjadi itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu karakteristiknya adalah mereka bisa berinteraksi dengan zaman, mempertahankan warisan kenabian itu melalui sanad yang sahih. Jadi berhadapan dengan realitas zaman. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya apa yang terjadi itu membuat mereka merumuskan atau terumuskanlah kriteria Ahlus Sunnah itu berikutnya, bukan lagi ini. Kalau ini sudah oke ini. Ya, ketika terjadi realitas perkembangan pemikiran-pemikiran yang ada, nah mereka masih kokoh. Karena mereka ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya mendapat garansi dari Nabi. La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Jadi setiap zaman itu pasti ada orang yang memegang kebenaran itu ya dari generasi ke generasi sampai nanti kiamat terjadi. Nah, garansi mereka ini ya sudah didapatkan dari sanad keilmuan yang bersambung. Nah, sehingga apa? Ahsanu istiqbalan nawazil. Jadi mereka pandai menjaga, merapikan, mengelakkan segala subhat-subhat yang ada, sehingga dimanapun mereka berada, mereka bisa menjaga ciri dan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Nah, lalu sehingga apa? Sehingga karakteristik dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ya disimpulkan pada hari ini tergambar dari 3 hal. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang pertama untuk karakteristik zaman sekarangnya adalah yang pertama, mereka punya konsep yang bernama tanzih. Nah, lalu yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang at-ta'zim
at-ta'zim ya, li janabi nabawi. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah al-ihtiram li ahli al-Islam ya, atau li ahli la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, jadi yang pertama, kriteria inti dari Ahlus Sunnah setelah ini tadi, pada konteks sekarang dengan berbagai persoalan-persoalan yang ada muncul ya pada dulu sampai hari ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang paling merdeka imannya, di mana mereka dalam aspek tauhid betul-betul tanzihullahi ta'ala, betul-betul menyucikan Allah Ta'ala. Nah, jadi akidahnya paling murni, yang tidak bercampur dengan suatu apapun. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang-orang yang at-ta'zim lil janabin nabawi, yang amat sangat mengagungkan aspek-aspek kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, mereka adalah kelompok yang amat sangat menghargai seluruh orang-orang Islam, seluruh orang yang mengucap la ilaha illallah. Dalam artian mereka tidak sembarangan mengeluarkan kaum muslimin ini dari Islam. Ya. Kalau dulu Ahlus Sunnah itu bagaimana mereka karena cintanya kepada para pentauhid ini memasukkan orang yang tidak bertauhid kepada tauhid yang benar. Kalau sekarang muncul kelompok orang yang mengeluarkan orang Islam dari Islam. Ini udah meleset nampaknya ini. Nah, sekarang masuk kita kepada poin pertama. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tanzihu lil haqqi jalla fi'ula. Ya, mereka amat sangat amat sangat menyucikan Allah Ta'ala. Maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, tapi sebelum itu di dalam Al-Quran itu para asatidz yang dimuliakan oleh Allah, ada teks-teks yang sifatnya muhkam. Ya, ada teks yang bersifat mutasyabih. Yang muhkam itu jelas maknanya. Ya, yang mutasyabih itu masih samar. Samar-samar ini bukan berarti tak ada makna. Ada maknanya. Nah, lalu dalam hal ini, seperti apa sikap Ahlus Sunnah pada yang mutasyabih? Maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini bukan kaleng-kaleng. Ya, beliau mengatakan apa? Wa qad yutlaqu ala ma warada fi sifatillah mimma yuhimu zahirahul jihata wat tashbih. Nah, kadang ada di antara jenis teks Al-Quran atau teks hadis Nabi itu yang secara sekilas itu nampak seperti semacam tasbih, penyerupaan antara makhluk dengan khalik. Tangan, wajah, ya, datang, berlari, senyum. Nah, itu kan ayat-ayat antropomorfisme namanya, ya, yang seolah ada atribut makhluk pada khalik. Nah, maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah tanzih, mensucikan Allah dari itu semua. Maka apa? Maka di antara cara berinteraksi dengan ayat-ayat yang sedemikian, kadang perlu ayat itu diterjemahkan sesuai dengan konteks dan ruang lingkupnya. Nah, inilah nanti kita tengok dalam persoalan takwil. Ya, pernah dengar istilah takwil ya, para ustaz? Ya. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi menyatakan kembali, orang-orang yang ada di dalam hatinya kecenderungan kepada penyimpangan, maka dia akan
membahas ayat-ayat yang seperti ini. Ya. Nah, ini tidak boleh dibahas secara mendalam. Yang penting diimani, yang maknanya, tata caranya, detailnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketika berinteraksi dengan ayat-ayat yang mengandung seolah ada atribut makhluk di dalam Khalik, ya, tasbih, penyerupaan, tajsim, menganggap Tuhan itu terdiri dari susunan organ, maka cara yang ditempuh dari ayat-ayat yang demikian dan hadis-hadis demikian dikatakan oleh Al-Imam Al-Laqani, cara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah wa kullu nassin awhamat tasbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap nas yang mengindikasikan munculnya antromorfisme, munculnya penyerupaan antara Tuhan dengan makhluknya, maka caranya adalah ditakwilkan dan serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsepnya di dalam tanzih itu, ya para asatidz yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama konsepnya adalah taqwi itu. Jadi cara menyucikan Allah Ta'ala dalam akidah dan pada hal-hal yang berhubungan, ayat-ayat atau hadis-hadis yang berhubungan dengan sifat Allah atau yang mengindikasikan adanya keserupaan, itu konsep pertama Ahlus Sunnah itu adalah tafwid. Ya, tafwid itu dalam rangka tanzih tadi. Nah, apa definisi dari tafwid? Imam Az-Zahabi mengatakan huwal iqrar, mengakui, wal himrar, dan membiarkan, memasrahkan maknanya, wa tafwidu maknahu, dan menyerahkan maknanya itu kepada pengucapnya, yaitu as-sadiqil ma'sum, Allah Ta'ala yang Maha Suci atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikrar, diakui, diterima, diimani, ya, kemudian ya jika ada kalimatnya demikian dibiarkan, ya dipasrahkan saja, tidak dibahas. Kemudian maknanya bagaimana? Maknanya kita serahkan dengan bulat dan seluruh kepada Allah. Jadi kita tidak membahas, ya, serahkan maknanya kepada Allah, karena Allah lebih tahu. Maknanya secara global kita paham, tetapi kita serahkan semuanya kepada Allah. Contoh, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah. Kalau diterjemah ke bahasa kita, yadin adalah tangan, tapi kita tak terjemahkan. Jelas? Kita serahkan yadullah fawqa aydihim. Apa maknanya? Serahkan kepada Allah. Itu lebih aman. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu maknanya, maksudnya. Ya, kemudian dan diserahkan maknanya itu kepada Allah dan kaifiyahnya. Kaifiyah ini ya realnya, teknisnya, modelnya seperti apa kita tidak diminta untuk mengetahuinya tentang itu. Sudah serahkan kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Jadi itu demi menjaga keyakinan kita dan demi mensucikan Allah dari segala atribut kemiripan dengan makhluk. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, jadi kriterianya di dalam tanzih itu yang pertama, mereka Ahlus Sunnah itu menggunakan definisi daripada menggunakan metodologi yang dinamakan dengan tafwid pada ayat-ayat yang kita sebut tadi, dia ayat-ayat sifat ya, yang dinamakan, yang masuk dalam bahagian mutasyabih, ya, mutasyabih. Lalu yang kedua, pada ayat-ayat yang demikian ada kalanya mereka memakai takwil, ya, ditakwil. Nah, apa definisi dari takwil itu? Definisinya adalah kita beralih dari makna yang rajih
kepada makna yang marju disebabkan ada dalil yang menuntut untuk itu. Ya, disebabkan ada faktor yang menuntut untuk itu karena kalimat ini tidak bisa dipahami secara zahir. Nah, maka dia ditakwil. Jadi ada qanun takwil, undang-undang takwil, tidak langsung main takwil saja, tidak, tetapi ada posisi, ada aturan-aturan tentang takwil itu. Di antaranya takwil itu digunakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika berhadapan di antaranya pada ayat-ayat atau hadis-hadis yang seperti di situ Allah Ta'ala punya emosi. Apa contoh? Allah tertawa. Nah, itu makna tertawa itu adalah ridho. Jelas nih para sadis? Kok gak boleh kaji nampaknya kan? Kita sederhanakan ya, kita sederhanakan saja karena siang-siang ini ya. Nah, apa tadi? Terakhir ayat-ayat, hadis-hadis yang bercerita tentang emosi. Allah misalnya dikatakan oleh Nabi Allah Ta'ala itu tertawa. Nah, tertawa itu kan sifat makhluk, emosi, ya. Maka ditakwilkan. Maksud dari tertawa di situ adalah ridho, karena ada konteksnya yang menyebabkan ayat ini atau hadis ini harus ditakwil. Nah, contoh lagi di dalam surat At-Taubah, nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah sehingga Allah melupakan mereka. Apakah mungkin Allah lupa? Ini emosi kan? Apakah mungkin Allah lupa? Padahal di ayat lain surat As-Sajdah Allah mengatakan di dalam surat Maryam ayat 64 Allah mengatakan wa ma kana rabbuka nasiya, tak mungkin Tuhan kalian itu lupa. Jadi apa makna lupa di situ? Ditafsirkanlah, ditakwilkan. Lupa di situ artinya diabaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan takwil. Karena tak mungkin kita katakan Allah punya sifat lupa. Kafir kita kalau kita menetapkan sifat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Allah di dalam hadis qudsi mengatakan maritu falam ta'udni, saya sakit kalian tak kunjungiku. Apakah mungkin Tuhan sakit? Ustaz, siapa yang berani menyebut Tuhan sakit saya lempar pakai banyak. Jadi dinisbahkan sakit kepada Tuhan. Nah, maka di situ ditakwilkan. Kata-kata sakit itu maknanya adalah hambaku yang sakit kalian tidak datang menjenguk. Jadi itu takwil itu sederhananya adalah memalingkan dari makna asalnya ke makna lain yang senada seiring dengan konteksnya disebabkan ada dalil, ada faktor, ada qarinah yang menuntut untuk itu. Itu sederhananya. Jadi ciri khas Ahlus Sunnah dalam akidah itu mereka amat sangat menjunjung tinggi penyucian Allah dari segala bentuk kemiripan dengan makhluk. Nah, itu tanzih. Nah, sehingga apa? Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sekian ayat, sekian hadis dengan pola pendekatan tadi ya berwujud kepada di antara keyakinan yang muncul dan mendalam di dalam hati seorang sunni adalah Allah tidak bertempat. Ya, jangan dibayangkan, jangan dikatakan Allah ya di aras duduk bertengger di sana. Ya, jadi Imam Abdul Tahir Al-Baghdadi mengatakan anna ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah itu sudah sepakat bahwasanya annallah la yahwihi makan, tidak dilingkupi oleh tempat, wala yajri alaihi zaman, tidak diukur oleh tempat dan tidak dibatas oleh waktu. Jadi segala hal yang kita pikirkan tentang Allah, segala yang hadir dalam pikiran itu pasti Allah berbeda dengannya. Jadi turunannya dari tanzih itu, tafwid dan takwil itu muncul keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tidak berarah. Ya.
Paham sampai di sini ya kira-kira para asatiz yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, ya setelah tanzim tadi at-ta'zim lil janabin nabawi, menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sini kita sebagai seorang Sunni memposisikan Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan memuliakannya layaknya kemuliaan yang disematkan dan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, apa contohnya? Nabi itu sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam surat An-Nisa, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Saking tingginya kedudukan Nabi itu kita agungkan, kita tinggikan seperti mana Allah mengagungkannya. Jadi konsepnya apa? Nabi Muhammad itu manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Ada keistimewaan. Dalam An-Nisa ini disebutkan, kalau mereka berbuat dosa, lalu dia datang kepada engkau wahai Muhammad, lalu mereka meminta ampunan kepada Allah, lalu Allah mengampuni, wastaghfara lahumur rasul, lalu Rasul mintakan ampun untuk mereka ini, maka Allah menjadi yang maha pengampun dan maha pengasih. Maka dari sini apa? Kalau mereka berdosa, datang ke Nabi. Lalu mereka datang mengadu ke Nabi tadi, mereka minta ya ampunnya kepada Allah. Tetapi Nabi yang meminta ampunkan tadi. Jelas? Maka nanti Allah akan mengampunkan. Maka inilah inilah yang disebut dengan tawassul, ya. Jadi secara umum bertawassul dengan Nabi setelah di masa hidup Nabi dan setelah wafatnya Nabi, itu pendapat mayoritas ulama dari 4 mazhab. Jadi misalnya kita berdoa, ya Allah, sembuhkanlah sakitku dengan kemuliaan Nabi-Mu. Kan kita memintanya kepada Allah Ta'ala, tetapi melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Baik Nabi ketika dia hidup ataupun setelah ia meninggal, itu diperbolehkan. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Tuhan kami, dengan Nabi Muhammad Mustafa, balil maqasidana, sampaikanlah maksud kami. Jadi kita minta kepada Allah dengan menyebut Nabi. Jadi mengagungkan Nabi Muhammad itu di antara bentuk turunan pembahasannya nanti. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tentang kebolehan tawassul. Ya, di antara tawassulnya adalah kepada Nabi Muhammad, baik setelah waktu hidup ataupun setelah ia meninggal. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah pada hal ini di dalam fikih, di dalam tata cara berdoa, mereka memperbolehkan tawassul. Jadi menghormati Nabi sebagaimana Tuhan menghargainya, mengangkat tinggi derajatnya. Maka di sini muncullah nanti persoalan-persoalan cara berdoa yang dinamakan dengan tawassul. Ya, nah itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian, nah dalam konteks ini pula ada istilah yang disebut dengan tabarruk, mengambil berkah. Dalam istilah Jawanya ngalap berkah. Nah, sederhana saja. Sa'ib bin Yazid adalah sahabat Nabi, usianya sekira waktu itu adalah 10-11 tahun. Dia dibawa oleh tantenya berjumpa dengan Nabi. Ya, karena dia demam, dia sakit. Lalu apa? Ketika berjumpa dengan Nabi, pamasaha, Nabi mengusap dengan tangannya ini kepala Sa'ib bin Yazid. Setelah itu Nabi pergi berwudu. Anggaplah di sini dipegang kepalanya, sakit rupanya gitu kan. Ya, cucu gitu. Nah, kemudian Nabi pergi berwudu. Ketika Nabi pergi berwudu tadi,
diikuti oleh Sa'ib bin Yazid. Hadis riwayat Imam Tirmizi sahih. Ya, kemudian Nabi berwudu, ditampunglah air wudunya itu oleh Sa'ib bin Yazid, lalu diminum oleh Sa'ib bin Yazid. Itulah yang disebut dengan ngalap berkah. Kalau salah tak boleh, tentu Nabi melarang. Sampai selesai Nabi tak melarang. Kemudian faqumtu, kata Sa'ib bin Yazid, saya berdiri di belakang Nabi, nampaklah di pundak Nabi itu ada stempel kenabian sebesar telur burung puyuh. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan ngalap berkah ke Nabi tadi, rambut kepala yang dipegang oleh Rasulullah di kepala Sa'ib bin Yazid sampai ia wafat di usia 92 tahun tak ditumbuhi oleh uban. Itu barokah itu. Nah, kemudian Sa'ib bin Yazid yang meminum air wudu, bekas wudu Nabi tadi, setelah itu sembuh. Ya, itu berkah. Nah, jadi ada barokah dari orang-orang soleh. Yang paling soleh di muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai ada keberkahan di Nabi, di peninggalan Nabi. Begitu juga keberkahan yang melekat di orang-orang soleh pewaris para Nabi. Contoh apa? Contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ada orang kerasukan, ya, dia diminta untuk meruqyah. Apa kata Imam Ahmad? Bawa sajalah sandal ini. Ya, sandalnya tadi ditokokkan ke yang ngantuk-ngantuk tuh. Hilang ngantuknya langsung, hilang jinnya langsung. Setelah Imam Ahmad wafat, ya biasa aja lagi sandalnya tadi. Berarti sandalnya ini berkahnya ada semasa ia hidup. Dan kadang ada pula bekas-bekas orang-orang soleh itu setelah dia meninggal, bekas-bekas peninggalannya itu pun masih ada barokahnya di sana. Ya, dan kuburan mereka juga berkah. Makanya banyak cerita tentang kuburan para ulama itu yang dijadikan sebagai tempat mujarrabun tiryaqun, tempat makbulnya doa. Nah, kenapa? Karena ada keberkahan di sana. Tetapi standarnya jelas, tidak pula sampai kepada aspek penyembahan, tidak. Tetapi hanya dijadikan wasilah, dijadikan sebagai keberkahan. Ya, tabarruk, mengalap berkah. Nah, nanti silakan dibaca buku ini, ya, sebagai bahan nanti tentang masalah-masalah ini. Kita cepat saja. Nah, jadi menghargai Nabi tadi, di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka percaya, mengamalkan tawassul, kemudian mereka juga mengamalkan yang namanya tabarruk. Nah, kemudian yang terakhir, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang ihtiram ahli la ilaha illallah. Yang ketiga, mereka amat sangat menghargai sesama muslim. Maka tidak ada seorang sunni sejati yang mudah mengkafirkan. Sekarang siapa kelompok yang mudah mengkafirkan? Nah, cari aja lah. Allah, ya, luar biasa ini sekarang. Kafir, ya, musyrik, mudah saja mereka mengeluarkan kalimat-kalimat itu. Nah, kemudian ihtiram ahli la ilaha illallah, mereka menghormati seluruh kaum muslimin, mereka tidak bermudah-mudah mengkafirkan. Maka turunan dari ini juga adalah mereka amat sangat sunni, itu amat sangat menghormati sahabat dan keturunan Nabi. Ya, menghormati sahabat dan keturunan Nabi. As-sahbu wal alu. Makanya kita mencintai para habaib. Ya. Mengapa kita mencintai para habaib? Karena mereka keturunan Nabi. Darah mereka ada darah Nabi. Sederhananya begini para asatidz sekalian. Kurma ajwah itu menjadi kurma terbaik. Pernah makan kurma ajwah?
Ya, itu kan lebih enak daripada kurma pasaran lainnya dan harganya lebih mahal, bagus, enak. Ya. Nah, kenapa kurma ajwa ini menjadi kurma terbaik? Konon karena dulu tangan Nabi yang menanamnya langsung, sehingga barokah kurma ajwa itu. Kalau di kurma saja barokahnya begitu, apatah lagi di keturunannya yang mengalir darah Rasulullah SAW. Jadi kita amat sangat menghargai para sahabat dan keluarga Nabi. Makanya di dalam salat tarawih itu di sela-sela 2 rakaat itu kita menyebut para sahabat. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengokohkan kecintaan kepada para sahabat dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Disebut Abu Al-Khalifatul Awal, Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita ucap radhiyallahu anhu. Jadi Sunni itu cinta kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 10 orang yang dijamin masuk surga itu diucapkan setiap malam. Nah, targetnya itu mengokohkan kecintaan tadi. Nah, kemudian kita juga mencintai ya ahlut tazkiyah. Ahlut tazkiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencintai ahlut tazkiyah. Apa maksud ahlut tazkiyah itu? Orang-orang yang memperhatikan, orang-orang yang selalu menjaga ruhani mereka, ahli-ahli ruhani, ahli-ahli qalb. Inilah yang disebut dengan sufiyah, ahli-ahli tariqah yang mereka punya wirid, zikir. Ya, tidak banyak cakap mereka, tunduk pandangan, lisan mereka terjaga. Setiap hari punya standar wirid yang harus dikhatamkan. Ya, apakah dia masuk ke tariqah Naqsabandiyah, tariqah Mu'tabarah, yang lain sebagainya, Saziliyah, ya masuk mereka ke sana. Jadi mereka adalah ahlut tazkiyah. Qad aflaha man zakkaha. Jadi kita cinta kepada mereka. Nah, kemudian yang terakhir, ya kita cinta kepada umumul muslimin, kepada seluruh kaum muslim. Ya, hadisnya jelas. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ya, jadi walau an talqa akhafta biwajhin talik, tabassumuka li wajhi akhika laka sadaqah. Jadi kita kalaupun ada di antara umat Nabi Muhammad ini yang bermaksiat, konsep Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenci orangnya, tetapi tidak suka terhadap perbuatannya. Kenapa? Karena ahli maksiat itu masih ada peluang dia bertaubat. Maka kita ajak dia ke taubat itu, kita rangkul dia. Begitulah pola Ahlus Sunnah, bahwa mereka mulai dari awal tadi konsep karakteristik mulanya ya seperti yang kita tuliskan tadi, kemudian berkembang, maka bisa disimpulkan menjadi 3 ini sekarang ya. Karena yang dalam 3 sekarang ini sudah ada yang 3 di atas itu ya. Bisa ya, di Ar-Ridha Bisayfan sudah masuk di sini kan. Kemudian Yuhibbul Khatanin sudah masuk juga di sini. Jawazul Masih 'alal Khufain sudah masuk tadi. At-ta'zil di janabin nabawi. Kenapa? Karena ajaran Nabi seperti itu ya. Jadi terangkumlah karakteristik profil ciri khas Ahlus Sunnah di sini. Tanzih Allah Ta'ala dengan metode tafwid dan takwil, mengagungkan Nabi Muhammad SAW dengan turunannya tadi, membolehkan tawassul dan semacamnya. Kemudian menghargai seluruh umat Islam, sahabat, ahli-ahli tazkiyah, kemudian seluruh kaum muslimin. Berarti kesimpulannya, siapa yang keluar dari standar ini, maka saya tak berani mengatakan bukan Ahlus Sunnah. Dipertanyakan. Itu aja lah bahasa. Dipertanyakan kesunniannya. Nah, maka apa? Terakhir sebagai penutup ya, saya mengambil fatwa yang disebutkan oleh Darul Ifta Mesir, Darul Ifta Jordan. Nah, di sini apa disebutkan? Dia mengutip
Komentar Imam Badruddin Al-Aini, salah seorang komentator Sahih Bukhari. Mubayyinan, di mana Imam Badruddin Al-Aini ini menjelaskan maksud dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ketika menguraikan makna jamaah di hadis Nabi itu tadi, al-jamaah allati amara syari'u biluzumiha. Ahlus Sunnah dan al-jamaah yang disuruh oleh Allah kita untuk mengikutinya adalah jama'atul ulama, yaitu kumpulan para ulama. Nah, kumpulan para ulama tadi kan mereka yang sudah kita uraikan tadi, yang mereka bersanad keilmuan mereka dapat garansi dari masa Nabi sampai berikutnya. Nah, kenapa demikian? Ja'alahum hujjatan ala khalqi, karena para ulama pewaris para nabi ini menjadi hujjah terhadap seluruh makhluk. Maka kepada mereka lah orang-orang awam itu mengambil agamanya dan mereka mengikutinya. Kenapa demikian? Karena tidak akan berkumpul umat ini di dalam kesesatan. Nah, siapa mereka ini? Wa ashabul mazahibil mu'tabarah. Mereka ini adalah pengikut-pengikut mazhab yang mu'tabar, baik dalam usul ataupun furu'. Pengikut mazhab yang mu'tabar dalam usul maksudnya dalam perkara akidah, dalam furu' dalam persoalan fikih. Nah, dalam persoalan akidah, ya, di mana mereka ini tidak terdapat di dalam pendapat mereka ada terdapat pendapat-pendapat nyeleneh, bid'ah. Ya, seperti apa? Seperti qidamul alam, seperti ikhtiar, manusia mampu berikhtiar sendiri tanpa dikendalikan oleh Allah. Kemudian qadariyah, ya. Kemudian bahwa Allah Ta'ala itu tidak mencipta perbuatan kita, kita murni yang melakukan. Kemudian warrafdi rafidah, syiah rafidah yang melaknat Abu Bakar dan para sahabat. Kemudian nawasib itu kelompok nasibah yang membenci Ali bin Abi Thalib dan seluruh keluarga Nabi. Nah, orang-orang kemudian tajsim wal mujassimah, kelompok-kelompok yang menjisimkan, mengorgankan Allah Ta'ala. Tuhan punya ini, Tuhan begini punya organ. Sehingga mereka ini juga menjadi musyabbih. Nah, orang-orang yang seperti ini bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian termasuklah orang-orang yang menafikan, menihilkan sifat Allah seperti Mu'tazilah, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian pada konteks mazhab mu'tabarah dalam dalam masalah fikih, Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang mengikut mazhab yang bangunan ijtihad mereka sudah diperakui seperti Alkitab, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ya, maka orang yang ikut dengan ini semua, maka itulah sabilullahi ta'ala wa rasulihi wal mu'minin an sa'iris subul. Itulah jalan Allah. Maka standarnya apa? Standar dalam akidah. Maka Ahlus Sunnah itu yang bermazhab Ahlul Hadis, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian Ahlus Sunnah itu di dalam fikih ciri khasnya adalah bermazhab. Satu dari 4 mazhab yang mu'tabar, Hanafika, Malikika, Syafi'i, dan Hambali. Nah, sekarang datang kelompok yang mengatakan tak perlu bermazhab. Mazhab kita sekarang mazhab Rasulullah aja katanya. Apakah Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu tidak mazhab Rasul? Di sinilah kacau balaunya. Kemudian Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang mengamalkan tazkiyatun nufus. Nah, siapa yang keluar dari konsepsi ini dipertanyakan ke Ahlus Sunnahannya. Dan kita semua dari wajah-wajah saya tengok memang wajah Ahlus Sunnah ini. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah. Komitmen kita dengan keyakinan ini, dan inilah yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadzal sirati mustaqima, inilah jalan lurus yang saya ikuti, fattabi'uhu, ikutilah itu, kata Allah, ya, wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan selain itu, fatafarraqu bikum an sabili, lalu kalian nanti akan tercerai berai, ya. Kemudian wassakum bihi zalikum wassakum bihi la'allakum
tattaqun. Itulah yang diwasiatkan oleh Tuhan kalian agar kalian selamat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kalau selama ini kita sudah mempelajari sifat 20, konsep-konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sudah mengikut mazhab Syafi'i, kemudian kita berupaya untuk menjadi orang baik, berarti kitalah yang dinyatakan nanti sebagaimana dalam hadis Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu firqah an-najiyah, kelompok yang insyaallah selamat. Itulah barangkali kaji kita pada siang hari ini. Ya, semoga yang ngantuk-ngantuk sudah hilang. Ini ndak ada apa nih, Andri? Andri pula ngantuk Oi. Ndak ada snack nih untuk ustaz-ustaz kita ini, biar hilang ngantuknya. Ya, mungkin momen ya beberapa menit ke depan, 10 menit ke depan, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, langsung ya supaya ndak lupa. Persoalan musik ini persoalan yang tidak disepakati oleh para ulama tentang hukum pastinya. Itu yang pertama. Nah, ada yang mengharamkan berdasarkan dalil la ya'tiyanna aqwamun min ummati, akan datang sekelompok umatku ini nanti yastahillunal hirra wal harir, mereka menghalalkan sutra, kemudian khamar wal ma'azif. Nah, ma'azif ini disebutlah artinya alat-alat musik. Nah, berdasar hadis ini mereka mengatakan yang musik itu haram, ya apapun musiknya. Nah, tetapi bagi kita yang belajar usul fikih mengatakan di situ kan disebutkan berurutan. Mereka menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musik. Nah, apakah lantas ketiga yang disebutkan ini sama hukumnya? Karena sama redaksi yang disebut oleh Nabi memakai dan. Allah mereka menghalalkan ini dan ini dan ini dan ini. Apakah dan itu konsekuensinya hukumnya sama? Disinilah berbeda pendapat para ulama. Ternyata ini namanya iqtiran, seiring yang disebutkan oleh Nabi, dan dalalatul iqtiran laisa bidalil. Ya, indikasi dari iktirat itu bukan dalil. Artinya apa? Karena ketika disebutkan khamar sudah sepakat haram. Zina haram, sutra halal bagi perempuan. Ya, ma'azif begitu juga. Nah, maka ada ulama yang memahami ya tingkatan-tingkatan macam-macam yang disebut dengan dan ini itu tidak sama hukumnya. Nah, jadi musik itu dia menjadi haram ketika dia menjadi syiar yang tiga ini. Syiar khamar, syiar zina. Di karaoke lah, Pak. Yuk, pergi kita ke karaoke. Gus Miftah kan sering ke sana tuh. Ceramah dia di sana di depan apa itu kan. Kan bergoyang-goyang di situ, ada syiar zina, ada syiar mabukan, dan musiknya centang perenang, itu yang haram. Nah, maka apa? Maka segala hal yang tidak mencakup itu berarti dia boleh. Baiknya baik, buruknya buruk. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya hasanuhu hasan wa qabhuhu qabih. Ya, buat baiknya baik. Karena definisi dari musik itu suara yang keluar dari lisan itu juga adalah musik. Akapela, apa namanya akapela itu yang keluar tem gitu kan. Bel juga musik. Ya, kalau kita pakai dalil iktiran tadi sebagai landasan, ya berarti klakson juga telolet, telolet, kemudian bel juga musik, ya haram semua. Nah, maka kalau saya pribadi memahaminya dari yang ada sebuah kitab judulnya Al-Imta' bi Ahkamis Sama. Ini kitab ulama salaf, ulama tabi'in apa tabi'in yang mengurai detail tentang as-sama, mendengar musik tadi. Ya, kalau musiknya menggerakkan kepada kebaikan, ya diiring dengan musik-musik yang lembut, menggugah jiwa, tidak masalah. Nah, kasih manusia sering bermusim, sayang
manusia tiada abadi, kasih Tuhan tiada bertepi, sayang Tuhan janjinya pasti. Diiringi dengan musik. Apa yang muncul di hati? Apakah ada unsur ghina? Mabuk-mabukan? Tidak. Yang muncul adalah semangat, kasih sayang manusia. Saking mantapnya suara saya tadi banyak tidur jadinya. Jadi tentang hukum musik ini tidak disepakati haram. Maka saling menghormati. Bagi mereka kalau haram ya sudah. Bagi kita juga tidak. Dan kita juga yang menghalalkannya kan ada standarnya, Ustaz ya. Yang membolehkannya kan ada standarnya seperti yang kita sebutkan tadi. Tidak pula kita ini penikmat musik yang jingkrak-jingkrak itu. Ya, jadi begitu. Jadi ada standar. Ya, demikian. Terima kasih, Ustaz. Warisan yang diwariskan oleh Nabi itu di dalam hadis Jibril itu ada 3. Yang pertama iman, itulah akidah. Yang kedua Islam, itulah fikih. Yang ketiga ihsan, itulah tasawuf. Nah, ketiga-ketiganya ini harus dikembalikan kepada standarnya, yaitu standar kenabian al-dinam an-nabawi tadi. Nah, maka kata Imam Al-Junaid, tariqatuna hazihi masdudatun bil kitabi was sunnah. Jalan tasawuf kita ini, ilmu ihsan kita ini dipagar dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita untuk membentangi orang awam, membentengi diri kita, mencari mana yang benar dan salah, kembalikan ke standarnya. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Ada tak kaji itu dalam Al-Quran? Ada tak kaji itu dalam Sunnah? Apa contoh? Nama ruh. Ada tak kaji itu di Quran? Ya, Bapak nama obat lihat Ustaz. Jangan selesai. Ya, aku di Yudisan. Asal? Afifuddin, bagus namanya. Ya. Itu nama jasad. Nama ruhnya siapa? Coba tengok, kembalikan aja ke standarnya. Ada enggak Quran yang ngomong begitu atau isyarat dari Quran? Kalau enggak langsung, ada enggak isyaratnya? Begitu juga hadis Nabi. Ada enggak isyaratnya dari hadis Nabi? Oke lah, secara detail tak ada, tapi secara isyarat, secara kihaan ada tidak? Oke, kalau tak ada, kembalikan ke ulama-ulama yang berkutat tentang itu. Siapa ulama yang mengucap? Di mana kitabnya, kita tengok ke sana. Oh, ternyata jika ditemukan dalilnya ini, oke, kita terima. Kalau tak ada, itu kan ngarang-ngarang sendiri jadinya. Tentang nama ruh misalnya, atau ada lagi kafarat ruh. Ya, jadi dibayar dosa-dosa ruh kita ini. Kemudian ada lagi nanti kajinya akikah ruh. 10 juta satu orangnya. Barulah bersih. Mana ajaran itu dari? Jadi dikembalikan ke standar itu ya. Maka fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, Muhammad tu Allah, Allah tu Muhammad. Kalau kita meninggal, yang memandikan jasad kita tu ruh itu Allah. Jasad yang dimandikan itu Muhammad. Muhammad menyalatkan Allah. Ada kaji itu sekarang. Ya, mana tu standarnya? Kembalikan ke standarnya. Ya. Masa Allah menjadi ruh memandikan, macam mana pula itu? Padahal kita tanzih tadi kan? Memandikan itu bukan perbuatan kok menjelma pula jadi ruh. Akhirnya ya terjadilah dalam kaji-kaji seperti ini persatuan perpaduan antara Tuhan dengan makhluk. Ini tak mungkin bagaimana jisim menempati jisim, genus menempati genus. Secara akal aja tak masuk di akal kita. Begitulah cara kita kembalikan kepada standarnya. Maka kita tariqah kita tuh kan jelas. Guru kita siapa, amalannya apa, teknisnya bagaimana, tidak ada yang tersembunyi. Ya, ada jelas semuanya. Tidak ada yang nyeleneh seperti itu. Ya, baik Islam. Salah dulu. Mengkau klik kajian dari akidah sampai ke lukis. Baik, saya mengambil dari fatwa-fatwa yang disampaikan oleh ulama. Jadi saya amat sangat takut mengarang-arang sendiri. Jadi
Sayyid Muhammad Alawi Al-Makki Al-Maliki, muhaddis Hijaz, guru daripada guru-guru kita, yang menulis di dalam Fatawa wa Rasail pada halaman 212 dan 213. Fa'alima anna al-mujma' ala tahrimihi min taswiril akwani majtama'a fihi khamsatu quyudin 'inda ulil irfan. Dapat dipahami, gambar lukisan yang disepakati keharamannya adalah gambar yang memiliki 5 kriteria. Pertama, kaunu surah lil insan aw lil hayawan. Gambar atau lukisan itu berupa manusia atau hewan yang dibuat secara sempurna, mirip betul, ya, tak ada pokoknya mirip, ya, 100% dari atas ke bawah penuh. Kemudian yang kedua, kaunuha kamilatan lam yu'mal fiha ma yamna'ul hayata minan nuqsan ka qat'i ra'sin aw nisbin dan seterusnya. Gambar atau lukisan itu membentuk sempurna, tidak terdapat hal yang mencegah hidupnya gambar tersebut, seperti kepala yang terbelah, separuh badan, perut, dada, terbelahnya perut, terpisahnya bagian. Jadi sempurna. Tapi kalau dibuat setengah badan berarti tidak sempurna. Jelas sampai di situ? Itu poin yang kedua. Yang ketiga, kaunuha fi mahallin yu'azzam la fi mahallin yusam bil wad'i wal imtihan. Gambar atau lukisan tersebut berada di tempat yang memuliakan, ditaruh di tempat terhormat, dimuliakan, bukan di tempat biasa yang diinjak dan direndahkan. Jadi ada motif gambar itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya nanti dikasihkan tempat spesial. Apa istilahnya, Ustaz? Mungkin seperti itu. Nah, poin yang ketiganya begitu. Ya, tapi kalau ditaruh biasa, tidak masalah. Dan ditaruh mungkin tidak di tempat yang dispesialkan. Nah, kemudian yang keempat, wujudu zinnillahatil iyan. Secara kasat mata terdapat bayangan dari gambar atau lukisan tersebut. Ada bayangannya. Ya, kalau lukisan ada atau tidak? Tidak biasanya, kan? Ya. Kemudian 3 dimensi. Yang kelima, alla takuna li sigharil bina minal iswan. Gambar atau lukisan itu bukan diperuntukkan anak kecil atau anak perempuan. Nah, 5 itulah standarnya. Nah, lukisan-lukisan yang ada di kita itu tidak mendapat tempat spesial begitu saja. Hujat. Ya. Kemudian dia juga sebagai penghias biasa. Kemudian yang 3 dimensi tadi tidak memiliki bayangan. Kemudian juga tidak diletakkan di tempat-tempat yang begitu dikultuskan pada akhirnya. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa haram menyimpan membuat gambar yang disepakati oleh ulama itu hanya berlaku pada gambar lukisan makhluk hidup yang memiliki bentuk sempurna atau memiliki bayangan lalu diagungkan, dikultuskan oleh pemiliknya seperti patung. Nah, sedangkan untuk selain yang dari luar kriteria tersebut, memang ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Sebagian ada yang menghalalkan, sebagian tetap mengharamkan. Maka dengan melihat referensi yang disebutkan, apa yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad ini, jadi selama lukisan itu tidak mengandung 5 hal ini, masuk wilayah yang diperdebatkan. Nah, kalau masih diperdebatkan, ya sudah, kita berlapang dada. Satu mengharamkan, satu membolehkan, tak masalah. Jadi saya cenderung yang tak permasalahkan jika kan lukisannya tidak sempurna tuh, Ustaz. Ya, cuma kadang kan perut ke bawah tak ada, kan tak sempurna menjadi sebuah Kemudian konteksnya lagi, ada juga ulama yang melihat kepada konteks dan maqasid. Dulu diharamkan itu karena ada potensi penyembahan, ya, kesyirik. Kalau sekarang kan tidak. Apalagi kan kita sudah digaransi pula tidak akan jatuh menjadi musyrik atau menjadi menyembah patung lagi. Sudah digaransi. Saya tidak takut tentang itu lagi, kata
kata Nabi. Jadi pulangkanlah ke persoalan tadi semuanya standarnya sehingga kita nyaman. Jadi kalau mereka mengharamkan, sampaikan saya bersama pendapat yang mengharamkan, pendapat saya begini. Lalu kita sebutkan ada yang membolehkan. Maka dalam hal ini kita berlapang dada. Akhirnya tenang kita kan, tidak berbantah-bantah. Cukuplah sampai di situ. Baik, sebenarnya dua. Nah, ini bagus. Baik. Maka lagi-lagi jawaban kita kembalikan ke standar yang ada tadi. Ketika mengkaji tentang tarikh sejarah Islam, kita akan mengkaji periodisasi Nabi, masa Nabi sebelum di Makkah, masa Nabi dakwah Syria, dakwah Jahriyah di Madinah. Itu udah jelas itu kan. Nah sekarang di masa sahabat, dinasti-dinasti yang ada, mana aspek aswajanya yang bisa kita munculkan? Ketika mengkaji tentang periodisasi Khulafaur Rasyidin, munculkan di situ kecintaan kepada para sahabat, dan dulu sahabat itu mereka berkonflik. Maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di konflik para sahabat itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sikap Ahlus-Sunnah terhadap konflik para sahabat itu yang bisa dimunculkan adalah kita mencintai para sahabat. Sahabat tetap manusia biasa, mereka punya konflik, tetapi kita tidak sedikit pun melecehkan para sahabat. Jadi pada konteks-konteks itu. Nah kemudian ciri khas aswaja juga ketika kita mengkaji di dalam para sahabat itu tanawwa'atil aras, pendapat-pendapat berbeda. Pemikiran-pemikiran berbeda, tetapi mereka masih di lingkup dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi menerima perbedaan itu pun adalah bagian dari karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah selama perbedaan itu bisa ditolerir. Maka yang begitu-begitu dimunculkan. Karena di dalam kajian-kajian sejarah itu kadang ada semacam tudingan-tudingan kepada Utsman itu koruptor. Itu di situ masuk ya tuh pemahaman-pemahaman yang berbahaya yang menyebabkan nanti ada kesan yang muncul bagi murid-murid, Utsman bin Affan itu kok di usia 80 tahun menikah lagi dengan Nahilah yang usianya 17 tahun. Akhirnya muncul asumsi nanti Utsman begini, dia koruptor. Hati-hati. Maka kita masuknya di sini. Ya, terima kasih. Terakhir ini ya. Tapi tadi ada yang belum dijawab sedikit. Jadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, tadi katanya ada yang berkunut, ada tidak. Dia tidak berkunut, tapi zikir jamaah. Itu bukan standar kunut, itu bukan standar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berkunut mau yang tak berkunut dalam hal ini tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena menjadi khilaf di empat mazhab tadi. Syafi'i mengatakan berkunut, Maliki mengatakan, Hambali tidak. Tapi mereka tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan nanti dibuat kriteria yang berkunut Ahlus Sunnah, yang tak berkunut. Dia masalahnya sekarang Ahlus Sunnah itu menghormati perbedaan. Berarti orang yang tak menghormati perbedaan dalam memahami dalil berarti dipertanyakan Ahlus Sunnah. Itu bahasanya ya. Terakhir, ada seseorang setelah bergabung dengan kelompok zikir tertentu atau namanya tariqah, dia berburu, lalu gurunya memberikan arahan-arahan spiritual, zikir yang digunakan ini, wirid yang kita gunakan ini untuk mencapai kenikmatan rohani dan batin, caranya begini. Lalu oleh guru ini setelah menuntaskan kurikulum ini, maka diberikanlah semacam spirit baru ke dia. Ya, namanya diganti supaya ada semacam spirit baru, semangat baru. Masa oleh guru dirubah namanya, kalau namanya putra menjadi Abdullah Saleh. Kalau namanya ini dikasih nama yang, dengan nama itulah dia di dalam kurikulum itu, di dalam kelas itu namanya. Tapi di luar tetap nama biasa supaya memberikan itu kan cara aja itu. Semacam apa bahasanya itu? Ya, jadi kami dulu ketika sampai di Mesir itu ada beberapa nama yang diganti oleh
murabbi kami. Murabbi itu semacam ketua rumah kami. Ada kawan saya tuh namanya Fafrizon. Diganti namanya menjadi Usama. Ada yang namanya Dery. Diganti namanya menjadi Abdurrahman. Ya, apa namanya, untuk memberikan spirit bahwa dia ini belajar di Al-Azhar, dia ini calon ulama, begitulah kira-kira. Ya, bisa dipahami. Bukan nama ruh itu, tak pakai akikah-akikahan itu. Lalu dia diangkat menjadi khalifah. Khalifah itu kan pengganti saya kalau saya tak ada. Jika ada orang kamu ingin mengajarkan ilmu ini ke orang lain, ajarkan, engkau menjadi khalifah. Maka namanya Khalifah Siano, Khalifah Sian. Jadi begitu aja. Satu lagi. Syirik itu definisinya adalah segala sesuatu yang munafin li tauhid. Segala sesuatu yang bercanggah dengan tauhid. Tauhid itu kan adalah mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya terkandung tauhid di situ. Ya, jadi kalau keluar dari standar ini berarti syirik dia. Nah, perbuatan yang saya dengar tadi itu tidak lantas syirik, tetapi bisa haram. Ya, jadi ada haram plus syirik, ada haram saja. Nah, itu haram disebabkan apa? Karena itu perbuatan yang mengada-ngada yang tidak ada standar dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi jatuh kepada itulah yang bid'ah itu, karena dalil secara khusus dan secara umum tidak ada. Contoh lagi di kampung saya, ketika ada orang yang meninggal, ketika akan dimasuk di tandu, itu anak-anak istrinya tawaf di bawah. Ada enggak itu di kampung Bapak Ibu? Ya, itu tak ada dalilnya sama sekali. Ini bid'atun qadhihah. Nah, ini bisa dikategorikan bid'ah. Sama seperti pernyataan Imam An-Nawawi, salat di malam nisfu Sya'ban 12 rakaat membaca fulhu sebanyak 10 atau 100, atau salat di akhir Jumat bulan Rajab namanya salat Radahib. Itu tegas dikatakan bid'ah. Bisa jadi bid'ah di situ bid'ah yang haram, bisa jadi bid'ah yang makruh. Yang jelas itu tidak ada dalil. Jadi apakan aja lah mereka. Apa namanya kalau tidak ya demikian. Cukup Ustaz. Ya, demikian kajian kita yang bisa kita sampaikan pada pelatihan ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan memperbaiki amal kita. Karena kajian ini direkam, barangkali ada kekeliruan dan kesalahan saya, mohon diluruskan oleh para alim zaman. Banyak maaf atas segala hilaf dan salah. Panjang umur, sehat badan. Ini menjelang Ramadan, mudah-mudahan segar-segar semuanya nanti. Amin. Birubana alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.